Ada 3 prinsip dasar dapat diperhatikan dalam menginterpretasi gambar orang dihasilkan pada tes DAP ini. Prinsip dasar tersebut meliputi gerak, ruang, dan bentuk. Gerak mewakili vitalitas peserta, ruang mewakili kondisi sosial peserta di lingkungan sekitar, dan bentuk mewakili ekspresi diri dari peserta tes. Hal-hal yang dapat diperhatikan pada interpretasi tes DAP sebagai berikut. Jenis kelamin 87%, peserta tes menggambar jenis kelaminnya sendiri, dan beberapa peserta menggambarkan biasanya terbalik. Tingkat ekspresif mencerminkan sesuatu yang hidup. Bentuk. Apabila gambarnya kabur, samar, memudar, maka tersebut mengindikasikan aktualisasi, dorongan kabur, dan tidak jelas. Ini menandakan kurang berani menampakkan diri, ragu-ragu, kurang bergairah, dan merasa tidak cocok dengan lingkungan. Apabila gambar berupa sketsa, maka hal ini menunjukkan kecemasan, ketakutan, dan merasa tidak aman. Garis dasar yang berupa sketsa dan garis putus mengindikasikan perasaan terisolir dari lingkungannya. Prinsip bayangan atau shading. Jika gambarnya berbentuk 3 dimensi, maka peserta termasuk punya kepribadian yang kreatif. Ini 3 dimensi. Jika gambar 1 dimensi, maka peserta tes dipenuhi oleh perasaan dan emosi serta fantasi yang bersifat emosional. Selain hal di atas yang sudah disebutkan tadi, terdapat bagian penting yang perlu diperhatikan dalam interpretasi tes DAP itu sebagai berikut. Kepala. Bagian dari kepala meliputi mata, telinga, hidung, mulut, dagu, rambut. Gambar kepala dapat dijadikan sebagai tempat penghayatan mengenai diri atau ego, sehingga dapat menemukan gambaran tentang interaksi seorang dengan orang lain atau lingkungannya. Lengan, tangan, bahu, dan dada mengindikasikan suatu ukuran, bentuk, kekuatan, kemampuan meraih, dan derajat agresi. Kesan yang muncul saat peserta tes mengamati hal ini adalah peserta menarik diri dari lingkungan, berusaha meraih lingkungan, dan merasa aman atau terancam atau lemah. Badan. Gambar badan menunjukkan keinginan peserta tes dapat menampilkan diri dari lingkungannya dengan menekankan pada hal yang dianggap penting. Gambar menonjolkan bagian seksual menunjukkan pemberontakan terhadap masyarakat, orang tua, atau sadar dengan adanya konflik sosial. Hal yang berkaitan dengan pakaian, misalnya dasi seringkali berkaitan dengan keterikatan atau hambatan. Kancing berkaitan dengan kebutuhan akan perhatian atau rasa aman. Perhiasan berkaitan dengan kurang percaya diri seperti anting besar menunjukkan ingin menarik perhatian. Kita nggak perlu nanya kan, karena kita adalah saku yang ada di dada mengindikasikan infantil atau dependent. Ikat pinggang menunjukkan kedisiplinan. Tungkai paha dan kaki. Gambar pada tungkai paha dan kaki berkaitan dengan kemandirian, arah, gerakan, dan keseimbangan. Pada pria, kaki menggambarkan maskulinitas. Misalnya gambar kaki yang terlalu panjang menunjukkan keinginan kuat untuk mandiri. Jika bagian ini digambar pertama kali, maka peserta tes merupakan orang tidak berani membersihkan diri. Aktivitas. Gambar yang pasif menunjukkan peserta tes kurang energi sehingga tidak energik dan merasa diri kecil. Jadi kita kasih beberapa tips yang dapat dilakukan persiapan mengikuti tes DAP adalah sebagai berikut. Sebaiknya menggambar dengan detail utuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gambarlah orang yang sedang beraktivitas atau tidak pasif. Nah, ini kan menunjukkan gambar sedang menghormat. Berarti kan dia kegiatannya adalah sedang menghormat. Gambar dengan detail seperti jenis kelamin, usia, profesi. Nah, itu profesi tadi. Kita mau masuk polisi atau TNI, berarti profesi kita seperti itu. Oke, mungkin sekian saja yang bisa diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.